Halo Creepy Gengs, balik lagi bersama gue Bart di Misteri Makhluk Astral. Di konten ini gue akan menceritakan sejarah nama-nama makhluk astral yang terdaftar yang ada di Indonesia ataupun di luar negeri. Hantu tak kasat mata, sosok roh atau arwah yang sudah meninggalkan badan karena kematian. Sehingga sosok hantu ini biasanya menampilkan wujud yang mengerikan. Di Indonesia sendiri banyak yang takut jika mendengar kata hantu ataupun setan, karena memang makhluk ini sangat menakutkan. Yang akan gue bahas kali ini adalah sosok hantu yang dikenal dengan nama kuntilanak. Sosok yang terkenal lewat suara tertawa yang melengking merupakan sosok yang menyeramkan dan pastinya bikin takut orang-orang yang mendengar suara tertawanya tersebut. Dengerin kata-kata yang tadi gue sebutin aja udah kerasa takut bahkan merinding. Apalagi banyak orang yang bilang bahwa sosok kuntilanak ini jika tertawa itu akan sangat terdengar di telinga kita. Cerita kuntilanak ini sebenarnya mulai ada dari tahun 1600-an. Jadi memang sudah lama sekali. Kuntilanak atau yang sering kita sebut kunti adalah sosok hantu yang dipercaya berasal dari perempuan hamil yang meninggal dunia saat sedang melahirkan. Hanya saja nasib anak tersebut tidak sempat lahir ke dunia, sehingga mungkin perempuan tersebut menjadi sosok arwah penasaran yang biasa kita sebut kuntilanak. Hantu kuntilanak ini berasal dari kota Pontianak yang terletak di Kalimantan Barat. Dan awal mula mengapa kuntilanak dikaitkan dengan Pontianak karena asal dari sosok mistis ini adalah kota tersebut. Awalnya dinamakan Puntianak yang merupakan singkatan dari perempuan mati beranak. Mitos ini dikabarkan dengan mitos hantu yang dinamakan Langsuir yang dikenal di Asia Tenggara, terutama di Nusantara yang mungkin bisa kita sebut dengan kuyang. Biasanya sosok ini berbentuk kepala tanpa badan atau mungkin kepala yang dari tenggorokan sampai ususnya terlihat sangat jelas dan biasanya ditandai dengan mata yang berwarna merah. Semenjak kejadian itulah kota Pontianak selalu berkaitan dengan sosok mistis yang bernama kuntilanak. Karena memang kisah awal munculnya hantu tersebut dari kota Pontianak ini. Dalam cerita horor dan film horor, sosok kuntilanak ini digambarkan sebagai sosok wanita yang mukanya sangat seram, terus berambut panjang terurai sampai bawah, menggunakan dress berwarna putih. Tetapi kalau rakyat Melayu menggambarkan sosok kuntilanak ini berupa wanita dengan wajah cantik dan manis, tetapi punggungnya berlubang. Mungkin kalau di Indonesia atau di tempat kita bisa disebut dengan sundel bolong. Dan kunti di Melayu ini sangat suka meneror dan mengganggu penduduk kampung untuk balas dendam. Mungkin lebih tepatnya balas dendam karena sosok ini sudah dibuat penasaran oleh pihak-pihak lain, mungkin oleh dukun atau mungkin disantet juga, sehingga sosok ini sering berjalan-jalan di kampung untuk mencari orang tersebut untuk melakukan balas dendam. Dan mungkin juga bukan hanya ke satu orang juga, tapi mungkin juga bisa ke satu warga desa tersebut, karena di tempat itu pun masih kental dengan yang namanya pemujaan. Sehingga kesan untuk sosok makhluk tak kasat mata ini sangat begitu menyeramkan. Dan akhirnya muncullah berbagai sudut pandang dan gambaran tentang sang kunti ini. Sosok misterius kunti ini
Jika menghampiri kita selalu dikaitkan dengan wangian bunga Kamboja atau juga wangi melati. Walaupun bunga Kamboja gue sendiri belum tahu persisnya wangi bunga Kamboja seperti apa, tapi kalau bunga melati kita semua sudah tahu seperti apa wanginya. Atau mungkin pada saat ini kalian mencium wangi tersebut. Banyak cerita yang mengatakan jika seseorang pria tidak berhati-hati di malam hari saat berjalan, pulang, ataupun saat berangkat, dan sampai melihat sosok wanita cantik ini dengan menggunakan dress putih dan rambut yang panjang, maka pria tersebut akan dihisap habis dari makhluk mistis ini. Sebenarnya sih ada bagusnya ya, karena kan itu akan memberikan keamanan bagi kaum wanita, dalam artian di sini wanita real ya, human being gitu. Wanita yang memang dia sering pulang pada malam hari, jadi para pria tidak berani mengganggunya. Lanjut lagi, pada akhirnya sosok makhluk mistis yang bernama kuntilanak ini belum bisa digambarkan secara spesifik. Mungkin kalau di barat atau di luar negeri ada istilah lain yang biasa mereka namakan woman in white. Dan ada beberapa kesamaan antara woman in white dan kuntilanak ini. Yang pertama adalah sama-sama jika mereka atau sosok mistis ini datang ke kita akan tercium wewangian berupa bunga. Kalau di barat mereka selalu menyebutnya it smells like flower. Kalau di sini kita menciumnya sebagai bunga melati. Kesamaan yang kedua dari woman in white dan kuntilanak ini adalah mereka suka berada di bawah pohon yang besar. Mungkin kalau di Indonesia pohon tersebut bisa dikatakan pohon angker, tapi kalau di luar kan tidak ada bahasan tentang pohon angker, hanya ada pohon yang memang besar banget. Dan sosok woman in white ini sering berada di situ, sering berdiri di bawah pohon atau menggelantung di bawah pohon, atau mungkin di atas pohon sedang terduduk dan termenung. Sama juga dengan sosok kuntilanak. Perbedaannya adalah dari suara. Kuntilanak selalu mengeluarkan suara khas tertawanya yang melengking sampai terdengar di kuping kita, dan mungkin ada beberapa yang mengatakan menyakitkan juga di kuping kita. Sedangkan sosok woman in white ini sama-sama juga mengeluarkan suara tertawa, hanya saja suaranya ketawanya seperti wanita yang sedang depresi dan mencoba untuk ketawa. Jadi kalian tahu ya, biasanya para wanita yang sedang depresi dan mereka mencoba untuk tertawa dengan sangat keras, ada tertawa yang khas di situ. Dan kalian bisa bayangkan seperti apa ketawanya. Mungkin kalau kalian punya teman wanita yang sedang depresi, bisa dicoba untuk disuruh ketawa gitu. Nah, jadi tidak hanya di Indonesia saja yang memiliki sosok misterius berupa wanita cantik yang berpakaian dress warna putih, yang berambut panjang, sering tertawa. Tetapi di barat atau di luar negeri juga punya sosok yang sama, hanya saja beda dari nama. Sekarang gua mau minta kalian coba untuk lihat ke sebelah kanan atau kiri kalian. Apakah makhluk ini ada di sebelah kalian? Atau coba lihat ke belakang. Siapa tahu makhluk ini menonton bersama Anda. Cerita seperti ini akan gue post setiap malam Jumat sehingga bisa menemani kalian tidur dengan lelap. Gue Bart, as always.